Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Parul Lestari. Saya akan memaparkan materi tentang proses pengembangan kurikulum. Jadi, kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai suatu program yang disediakan untuk siswa. Program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar. Tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Sukma Dinata menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum bisa dilakukan melalui 6 langkah. 1. Identifikasi kebutuhan pendidikan. 2. Analisis dan pengukuran kebutuhan. 3. Penyusunan desain kurikulum. 4. Validasi kurikulum. 5. Implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Selanjutnya, tahapan proses pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Tahapannya terbagi menjadi 4 macam. 1. Tahapan perencanaan. 2. Tahapan pengembangan. 3. Tahapan implementasi. 4. Tahap evaluasi. Selain proses kurikulum secara umum di atas, ada 4 tahap pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya, yaitu 1. Pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dari tingkatannya dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. 2. Pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pengembangan kurikulum tingkat ini memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, antara lain merumuskan tujuan yang akan dicapai sekolah, menyusun SKL, standar kompetensi lulusan, dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. 3. Pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian, dan alokasi waktu disusun pada setiap semester. 4. Pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Pada tingkat pembelajaran di kelas, pengembangan kurikulum dilakukan dalam bentuk susunan RPP, Rencana Pelaksanaan Pendidikan, yang dirancang oleh masing-masing guru. Selanjutnya, tahapan pengembangan kurikulum menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang merumuskan tahapan-tahapan pengembangan kurikulum atau model-model pengembangan kurikulum. Di antaranya, 1. Model administratif. Ialah model tertua yang pernah digunakan pengembangan. Dengan model administratif dilakukan oleh administrator pendidikan yang membentuk suatu tim pengarahan pengembangan kurikulum. 2. Menurut Erich Levy, proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, karya Burhan Nurgianto. Terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu kurikulum. 3. Model Rogers. Terdapat tahap pengembangan kurikulum dengan model Rogers. Tahap pertama yang dilakukan yaitu memilih target yang akan ikut serta dalam kelompok intensif dari sistem pendidikan. Selanjutnya, guru berpartisipasi dalam pengalaman guru. 4. Menurut Tyler, tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan, mulai dari menentukan tujuan hingga penelitian. Pertama, yaitu menentukan tujuan dari pengembangan kurikulum. Kedua, menentukan pengalaman belajar siswa. Ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Pengorganisasian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu secara vertikal dan horizontal. Keempat, penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan perhatian utama.
Terakhir, artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, para administrator, kepala sekolah TK sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal. Pertama, kurang waktu. Kedua, kekurangsesuaian pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Sekian, terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.